Masalah memang ada, tetapi kesempatan jalan bersama-sama dengan persoalan. Respon ditentukan oleh saya dan saudara. Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Dosa Tuhan, kami terbatas dalam segala sesuatu. Tidak mungkin kami mengerti firman-Mu, kecuali kalau Tuhan menolongkan. Dalam tema kami pagi hari ini, kesempatan yang hilang. Biar oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan, supaya kami tahu bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan. Tetapi kemungkinan besar, kami tidak menanggapi kesempatan itu dengan baik. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, supaya dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkati setiap hati yang disiapkan untuk pemberitaan firman hari ini. Tapi juga berkati bibir mulut hamba-Mu yang berdosa ini. Biar akan menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang memberi dirinya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkan semua penggoda pencobaan Tuhan. Supaya dalam damai sejahtera-Mu kami terus belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirman bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh majelis jemaat Agape Kupang. Hari ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di bawah tema kesempatan yang hilang. Saya ajak kita saudara-saudara untuk melihat satu bagian Alkitab. Terambil dari Injil Matius pasal 10, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Injil Matius pasal 10, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Saya ingin supaya kita bisa kasih salam jabat di kiri kanan kita sekarang ini. Silakan. Yang tidak kenal bisa saling kenal memang sekarang. Terima kasih. Ya, nanti dilanjutkan di luar tidak apa-apa. Kenapa saya mulai khotbah ini dengan minta Bapak Ibu Saudara-saudara supaya berikan salam kepada saudara di samping kiri kanan. Karena siapa tahu ini kesempatan terakhir. Siapa tahu besok atau sebentar ada apa-apa. Kita tidak tahu memang. Benar-benar tidak tahu. Apalagi tadi Kak Wesu menyanyikan kita itu lagu. Kita tidak tahu. Karena itu harusnya setiap kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik. Kalau tidak kita bisa kecewa. Siapa yang mau menyesal dalam hidupnya? Silahkan angkat tangan. Yang mau menyesal. Tidak ada. Tapi kenapa muka kayak menyesal semua? Siapa yang tidak mau menyesal? Atau siapa yang tidak tahu dia mau menyesal kok tidak? Saya kira memang kerinduan setiap orang adalah orang juga tidak mau menyesal. Tidak mau. Tetapi kenapa penyesalan itu datang? Seorang sahabat menulis ke saya bilang begini. Penyesalan itu selalu datang di terakhir. Kalau datang pertama dia pun nama pendaftaran. Betul ya? Penyesalan datang di bagian terakhir. Yang datang pertama dia pun nama
pendaftaran. Baik itu. Lebih baik daftar diri supaya jangan menyesal. Daripada semua mati, baik kalau tahu nanti mati. Dengan cara apa dan kapan. Kalau tidak, menyesal. Dalam tema ini saya membaca bagian Alkitab tadi. Yesus memanggil murid-muridnya. Saya mau ajak kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada dua murid. Yang sama-sama sebenarnya telah kehilangan kesempatan mereka. Tetapi kepadanya juga diberikan kesempatan baru. Kedua murid itu adalah Petrus, Simon Petrus, dan Yudas. Kesempatan pertama mereka sama. Sama-sama mereka diberi kesempatan kedua. Tapi sikap terhadap kesempatan kedua berbeda. Saudara-saudara, kalau kita lebih dalam melihat siapa itu Petrus, Alkitab mencatat beberapa hal. Petrus itu hanya seorang nelayan. Dia nelayan kecil di Galilea. Dia pun bapa nama Yohanes. Dia nelayan saja. Menurut namanya, Petrus itu kemudian disebut Kefas. Dia berarti batu karang. Sedikit menunjukkan ini orang punya karakter yang sangat keras. Keras dia. Alkitab mencatat bahwa Petrus ini adalah murid yang dipanggil bersama-sama dengan yang lain. 11 murid yang lain. Tapi saudara-saudara, orang yang menunjukkan Yesus kepada Petrus justru saudaranya yang tidak terlalu luar biasa. Andreas, panggil dia bilang, mari kau lihat Yesus ada di sini. Alkitab mencatat bahwa Petrus itu pernah menolak Yesus untuk mencuci kakinya. Jangan engkau basuh saya Tuhan. Tapi lebih heboh lagi ketika Alkitab mencatat bahwa Petrus juga pernah bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Petrus mengaku Yesus itu Mesias, dialah Kristus. Tapi Petrus juga yang menegur Yesus ketika Yesus bicara dan menyampaikan tentang penderitaan dan dengan penyalipannya. Yesus yang bilang, jangan engkau bicara begitu. Sampai Yesus bilang, iblis yang sementara ada menguasai engkau. Pada waktu Yesus ditangkap, Petrus ada bersama-sama dengan Yesus. Bahkan dia yang mencabut pedang itu dan potong telinga Malkus. Kita melihat pernyataan Alkitab yang sederhana itu menunjukkan bahwa Petrus itu orang yang begitu luar biasa. Tetapi yang paling diingat dari Petrus adalah dia yang pernah menyangkal Yesus. Sebuah kesempatan yang hilang sungguh karena dia pernah menyangkal Yesus. Tapi apakah cerita hidupnya berakhir sampai pada penyangkalan Yesus? Tidak. Kalau kita mencatat setelah Yesus mati, Yesus naik ke surga. Setelah karya penyaliban Yesus, Petrus tampil sangat luar biasa dalam pemberitaan Injil pada jemaat mula-mula. Petrus dilepaskan dari penjara secara ajaib oleh malaikat. Petrus menulis surat pertama Petrus dan kedua Petrus yang luar biasa. Petrus bersedia mati disalibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Sebagai tanda bahwa dia tidak pantas disalibkan sama seperti Tuhannya. Sebuah penjelasan sederhana sekarang untuk kita menemukan, saudara, bahwa ada sesuatu yang pernah hilang dari dia. Tapi ketika kesempatan baru itu muncul, ketika dia berjumpa kembali dengan Kristus, dia manfaatkan kesempatan itu dengan baik untuk kemudian dia menjadi begitu luar biasa. Yudas Iskariot itu dicatat sebagai murid yang sama-sama dipanggil oleh Yesus. Tidak ada beda antara dia dan Petrus, sama-sama dipanggil. Petrus tidak lebih istimewa. Menurut arti namanya, Yudas punya arti itu adalah Allah dipuji. Tapi banyak orang tidak berani kasih nama dia punya anak Yudas. Saya juga tidak berani. Saya takut saat dia menyangkal saya. Dia mengkhianati dia punya papa itu.
Alkitab mencatat dia diberi tugas sebagai bendahara. Macam Keko David begitu. Bendahara. Bendahara dipastikan dia orang yang bisa mengelola dengan baik. Bendahara itu dipastikan dia adalah orang yang bisa dipercaya. Bendahara itu dipastikan bahwa orang yang sanggup untuk menguasai diri ketika godaan-godaan itu ada. Alkitab mencatat, ternyata dia seorang pengkhianat. Tapi seberapa mudahkah pengkhianatan itu? Tidak gampang. Kalau kita menaruh perhatian pada Matius pasal 27 ayat 5, dia bilang begini, Yudas melemparkan uang perak yang diterima ke dalam bait suci, lalu pergi dan menggantungkan dirinya. Ternyata uang bukan tujuan dia. Dia pergi menggantungkan dirinya. Imam-imam mengambil uang tersebut dan membeli sebidang tanah. Tanah tukang periuk. Dan kemudian itu dijadikan tempat pemakaman orang-orang asing. Lebih jauh itu kalau kita baca kisah para Rasul 1 ayat 18. Yudas telah membeli sebidang tanah sebelum akhirnya ia jatuh tertelungkup. Dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Tanah tersebut kemudian dinamai Hakaldama atau tanah darah. Tidak segampang itu pengkhianatan. Tetapi saudara tahu bahwa selanjutnya setelah kisah itu, bahkan teman-teman dia menulis secara baik di Alkitab, seolah-olah setiap kali Yudas disebutkan, dia dekat dengan hal-hal yang buruk sekali. Kita akan baca semua tulisan tentang Yudas dalam Alkitab, dan kita menemukan misalnya, setelah habis nama Yudas ditambah satu kalimat, yang mengkhianati dia. Setelah nama Yudas ditambahkan kalimat, yang kemudian menjadi pengkhianat. Dalam Yohanes ditulis, dialah pencuri itu. Saudara bayangkan, ternyata teman-teman begitu tega juga menuliskan. Saya ingin masuk sedikit lagi. Yudas itu, dia yang mencela Maria ketika meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal itu. Pikiran dia sederhana. Untuk apa buang minyak yang mahal-mahal ini? Untuk apa? Lebih baik jual dan uangnya kita kasih bagi orang-orang miskin. Sebuah pikiran Kristiani yang sangat indah sesungguhnya. Walaupun kemudian dalam tempat yang beda Yesus bilang tidak, biarkan ini terjadi demi mengingat pemakaman. Sebenarnya pikiran ini baik. Tapi teman-teman sudah bilang, tambahkan di dalam kitab suci, kalau kita baca cerita ini, dia bilang begini. Karena dia seorang pencuri. Karena dia suka uang, maka dia sengaja omong begitu. Alkitab mencatat, dia tidak ada jasa bagi penyaliban Yesus. Bagi penyelamatan umat manusia. Tetapi iblis masuk ke dalam hatinya. Yudas mengkhianati Yesus di Getsemani. Tempat di mana Yesus mengasingkan diri dan berdoa. Untuk siap ada di tengah-tengah penderitaan yang paling puncak untuk penyelamatan manusia. Sedikit lagi sekarang kita melihat saat-saat terakhir dari sisa hidup Yudas yang penuh dengan kengerian. Alkitab mencatat bahwa dia punya penyesalan yang begitu memilukan. Yudas bunuh diri. Tetapi dimulai dari sebuah pergumulan batin yang sangat kuat di dalam dirinya. Akhirnya, sekarang yang paling banyak orang bahas adalah keburukan-keburukannya dan bukan kebaikan-kebaikannya. Dia makin terpuruk di antara teman-teman, bahkan bagi orang-orang yang tidak kenal dia. Siapa di sini kenal Yudas? Tidak kenal. Tapi kita mengingat betul dia punya pengkhianatan kepada Yesus. Murahkah? Tidak. Kalau kita baca dengan baik, Yudas bukan seorang pengkhianat sejak pertama kali Yesus memilih dia. Tidak.
Yesus tidak pernah salah pilih orang. Tidak pernah pilih satu orang untuk mengkhianati dia. Alkitab mencatat dengan baik, Yudas bukan pengkhianat, tetapi Yudas sedang menanti didirikannya kerajaan Mesias, di mana Yesus menjadi rajanya. Yesus harus menjadi raja. Dia menanti, bukan saja menanti, dia bekerja. Yudas kecewa karena Yesus menolak untuk membiarkan orang Galilea menjadikan Yesus sebagai raja. Yohanes pasal 6 ayat 15. Dia kecewa. Harusnya kerajaan Mesiani segera didirikan, Yesus raja. Orang Galilea mau angkat Yesus. Yesus menolak, dia kecewa. Yudas makin tidak sabar karena Yesus sepertinya menunda-nunda terjadinya kerajaan Mesianis itu. Padahal Tuhan Yesus sendiri telah menerima gelar sebagai Mesias menurut Yohanes pasal 6 ayat 16. Dia sudah terima gelar itu. Kenapa tunda lagi? Yudas adalah orang yang juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan Yudas sangat tahu bahwa Mesias tidak mungkin mati. Yohanes pasal 12 ayat 34. Dia tahu pasti Mesias tidak. Bahkan Alkitab mencatat bahwa di Taman Getsemani saja ketika Yesus mau ditangkap, Yudas masih tahu perkataan Yesus yang dicatat dengan baik di dalam Alkitab. Bahwa 12 pasukan malaikat ada di bawah kuasa Yesus. Dia masih tahu. Saudara bayangkan. Sekarang dia dan Petrus adalah sama-sama orang baik. Dalam percaya bahwa Yesus tidak pernah pilih orang. Dalam percaya bahwa sekarang mereka berjalan bersama-sama. Tapi ada satu kesempatan yang sama-sama hilang. Petrus menyangkal Yesus dan Yudas mengkhianati Yesus. Sama-sama. Tidak ada satu lebih baik dari yang lain. Sama-sama gagal dalam membangun hubungan dengan Yesus. Tetapi sebuah kesempatan baru diberikan. Ketika kesempatan baru diberikan itu, Petrus menanggapinya lebih positif. Petrus menangis karena dia tahu dia tidak mampu melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dia lakukan. Sebenarnya tinggal dia bilang saya kenal dia. Dia bisa, tapi dia tidak mampu melakukan. Yudas menangis juga, tetapi tangisannya lebih kepada ternyata apa yang dia pikir tidak sama dengan apa yang Yesus pikir. Yang dia pikir sebuah kerajaan Mesiani secara fisik akan dibangun dan Yesus rajanya. Ternyata bukan itu yang Yesus pikirkan. Kerajaan Allah yang sementara dibangun supaya para pendosa sekarang bisa diselamatkan. Petrus merapat kepada Yesus. Tetapi Yudas lebih memilih bunuh diri dan mati. Sama-sama diberi kesempatan baru. Tetapi respon terhadap kesempatan itu beda. Yang satu merapat kepada Yesus, yang satu lebih memilih mengakhiri hidupnya tanpa masa depan. Masalah memang ada, tetapi kesempatan jalan bersama-sama dengan persoalan. Respon ditentukan oleh saya dan saudara. Sekarang saudara, pembacaan kita tadi, Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4, mengantar kita untuk memahami 5 catatan serius. Yang pertama, Yesus memanggil mereka bersama-sama. Tidak ada satu kata pun yang menunjuk bahwa Yesus hanya memanggil Petrus atau orang yang lain, bukan Yudas. Yesus panggil mereka sama-sama. Catatan yang kedua, Yesus memberi kuasa yang sama kepada mereka. Baik Petrus, baik Yudas, sama kuasa diberikan. Catatan yang ketiga, dari kuasa yang Yesus berikan itu, mereka sama-sama bisa mengusir roh jahat. Petrus juga bisa, Yudas juga bisa. Tidak ada pemilahan dalam teks tadi. Sama-sama. Catatan yang keempat, mereka sama-sama bisa melenyapkan segala penyakit.
Petrus juga bisa, Yudas juga bisa. Catatan yang kelima, mereka sama-sama bisa melenyapkan segala kelemahan. Petrus juga bisa, Yudas juga bisa. Sekarang saudara lihat, sama-sama punya harga yang dirusakkan oleh mereka sendiri. Tetapi respon kemudian menjadi masalah. Ternyata saudara, dari penjelasan Alkitab itu kita merenungkan kehidupan kita dan kita temukan sekarang bahwa dalam diri Petrus dan dalam diri Yudas, dalam diri saya dan dalam diri saudara, salah kita mengelola satu dua hal ini, justru respon kita bermasalah kepada Tuhan. Apa itu? Ternyata di dalam diri mereka berdua sama-sama punya potensi untuk berperilaku positif atau negatif. Di dalam diri kita ini sama-sama punya potensi berperilaku positif dan negatif. Tidak ada yang dia positif saja. Tidak ada yang dia negatif saja. Dia pun soal sekarang adalah mana lebih dominan. Mana lebih dominan? Dalam diri kita mengalir dua energi, positif dan negatif. Kalau yang dominan itu yang positif, kita tidak ada orang cari. Bab tua di mana Mam tua di mana? Itu kungko, itu po di mana Dia duduk saja kita rasa ada sesuatu dan kita sebut itu karisma. Tapi kalau yang dominan itu yang negatif, baru lihat kita datang dari sana, di mana kok manusia begini sudah datang. Mengelola ini potensi, ini rumit. Salah mengelola kesempatan kedua hilang. Hilanglah. Kedua, ternyata saudara-saudara, cerita tadi mengarahkan kita untuk sadar bahwa pengaruh lingkungan itu kadang-kadang lebih kuat daripada faktor keturunan. Pengaruh lingkungan itu kuat. Ada survei mengatakan begitu. Pengaruh lingkungan lebih kuat dari faktor keturunan. Lingkungan di mana Petrus bekerja sekarang, dengan lingkungan di mana Yudas mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan. Hati-hati dengan lingkungan di mana saudara dan saya ada. Hati-hati. Hati-hati. Sebab pengaruh lingkungan lebih kuat dari faktor keturunan. Dia pun bapak mungkin baik-baik. Kok dia pun anak begini? Terus dia pun mama bilang, tahu ikut siapa pun keturunan. Ya memang ikut antara dua. Tapi lingkungan di mana mereka ditempatkan menjadi penting. Kalau tidak, kita tidak pernah memaknai itu secara baik. Ketiga, cerita tentang Yudas dan Petrus ini menunjukkan sekarang bahwa dalam diri mereka dan dalam diri manusia secara utuh melekat apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Ingin minum itu beda dengan butuh minum. Kalau butuh minum itu artinya sudah ceke. Oh tolong air dulu, itu butuh minum. Tapi kalau ingin minum itu bilang, weh duduk begini paling enak kopi ya. Kayak kalau behot begini paling enak air es ha. Itu ingin minum. Beda dengan butuh minum. Salah mengelola ini ingin dan butuh, kita kehilangan kesempatan. Kita kehilangan kesempatan. Kadang-kadang gara-gara kita pun keinginan, nih orang bisa tidak kenal, laki bini juga tidak kenal. Anak de orang tua, anak mantu, dan bab mantu, mamantu. Semua kenal dengan siapa. Hanya soal keinginan dan kebutuhan. Tetapi juga saudara, catatan tentang Petrus dan Yudas sekaligus memberi gambaran bahwa manusia termasuk saya dan saudara, sebenarnya kita adalah manusia yang rasional, tetapi juga manusia yang emosional. Rasional, pakai otak, pakai pertimbangan. Tetapi kita juga manusia yang pakai rasa, yang pakai emosi. Ini dua harus berimbang. Tetapi ingat,
Ada rasio yang positif, tapi ada juga rasio yang negatif terus. Tidak ada barang yang baik. Semua dia lihat-lihat dari yang jelek. Lihat orang tadi menyanyi, nanti dia bilang, Karmana, tadi kau menyanyi Karmana. Memang betul lihat bagus. Hanya, kalau hanya itu yang tidak baik semua yang dia omong. Saudara lihat sekarang Sukarman, sekarang kayak lu penampilan sedikit baik. Terus dia hanya tuh kayak lebih banyak yang tidak baik. Sama saja itu. Rasio. Tetapi emosi kita juga mempengaruhi. Ada emosi positif dan ada emosi negatif. Emosi yang dimaksud rasa. Rasa yang positif itu melihat orang sedih, kita juga sedih. Aduh, kenapa menangis? Beta kasih sapu tangan kok. Atau kanebo. Pilih sah. Dia mulai emosi. Dia turut sedih ketika melihat ada. Begitu ya. Tetapi saudara, dalam cerita tentang Petrus dan Yudas sekaligus mengarahkan saya dan saudara untuk sadar bahwa ternyata manusia termasuk mereka berdua dan saya dan saudara. Seringkali enak itu dijadikan tujuan. Siapa mau susah? Petrus berani tidak menyangkal dia susah. Yudas juga kalau tidak menjual dia susah. Kalau enak dijadikan tujuan, semua diarahkan kepada itu menjadi masalah yang serius. Sekarang saudara-saudara, mari kita lihat beberapa hal praktis. Saya mau ajak kita mulai dari saya tadi malam coba baca-baca 1-2 kalimat bijak. Saya catat 4. Kalimat bijak yang pertama tertulis bilang begini. Karunia paling berarti yang dihadiahkan Tuhan dalam hidup ini. Karunia yang paling berarti. Yang dihadiahkan Tuhan dalam hidup ini. Sesungguhnya bukan berupa barang. Bukan barang. Tetapi kesempatan. Karunia pertama. Yang begitu indah. Yang Tuhan kasih pertama kepada manusia. Sebenarnya bukan barang. Bukan warisan. Bukan apapun. Tetapi yang Tuhan kasih itu adalah kesempatan. Tolong manfaatkan itu kesempatan. Sebab kalau orang tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik, kesempatan menjadi mahal. Dan karena itu banyak yang suka cari kesempatan. Dan kalau cari kesempatan itu konotasi negatif. Angkat tangan yang suka cari kesempatan. Tuhan karuniakan kesempatan. Yang cari-cari itu yang suka bahwa itu. Itu yang dia nama cari kesempatan. Bukan barang. Kesempatan. Jadi tolong ingat. Kesempatan yang mamtua mes ada nina. Jangan racun dia, jangan apa dia. Piko membabae. Sian dia mes ada ini. Daripada kita susah. Kedua, kalimat bijak bilang begini. Sebagian orang mengatakan kesempatan itu hanya datang satu kali. Sebagian orang mengatakan kesempatan itu hanya datang satu kali. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Kesempatan itu selalu datang. Tetapi Anda harus siap menanggapinya. Banyak orang bilang kesempatan datang satu kali. Tidak benar. Kesempatan selalu datang. Tetapi Anda dan saya harus siap menanggapi kesempatan itu. Tolong jangan bikin hati keras. Tanggapi itu kesempatan. Kalau masih ada kesempatan berhenti dan tipu-tipu. Berhentilah tipu-tipu. Berhenti. Kalau masih ada kesempatan memaafkan. Manfaatkan kesempatan itu. Ketiga. Ada kalimat bijak bilang begini. Apa perbedaan antara hambatan dan kesempatan?
Apa perbedaan antara hambatan dan kesempatan? Perbedaannya terletak pada sikap kita dalam memandangnya. Selalu ada kesulitan dalam setiap kesempatan. Dan selalu ada kesempatan dalam setiap kesulitan. Selalu ada kesempatan di setiap kesulitan. Angkat tangan yang rasa sulit sekali sekarang. Sulit bernapas. Sulit apa dulu? Selalu ada kesempatan, minta ampun sudah. Kesempatan. Terakhir kalimat bijaknya bilang begini. Terkadang situasi terburuk ternyata menjadi kesempatan terbaik. Ini masih kalimat bijak ini. Terkadang kesempatan terburuk itu, itulah situasi terburuk itu, itulah kesempatan terbaik. Jadi kalau ada yang cuma nangis sampai bilang, Pak, ini belum pernah terjadi, Pak. Nah, itu sudah kesempatan terbaik. Son bisa tahan lah, Pak, ini suwi. Nah, itu sudah kesempatan terbaik. Baik, saudara-saudara. Kesempatan itu selalu ada. Tidak pernah pulang. Sama dengan kasih sayang. Untuk beberapa hal ini saya ajak kita menyanyi satu lagu lama. Ini lagu sebenarnya tidak terlalu pas dengan, tapi baik juga untuk kita lihat bahwa ternyata kesempatan yang Tuhan kasih ada, tapi kita ini yang cenderung untuk buat diri kita menjadi terus bermasalah. Itu lagu itu, ya anak-anak sekarang mungkin tidak tahu lah, tapi anak dulu tuh kayak kami masih ingat. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Bagai apa? Hanya memberi, tak harap kembali. Tapi ibu sekarang juga minta kembali. Dong bilang gitu, hari saya lu lahir itu. Bagi sang surya, kita menyanyi ulangin lagu supaya kita disegarkan sedikit. Kasih ibu. Oh ya, tunggu biar ikut kait itu, ikut saya masalah. Oke. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sekali lagi rasakan baik-baik itu kalimat. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saudara lihat bahwa kasih itu seperti kesempatan, dia ada. Tapi saya ingin mulai dari dua hal ini. Pertama, ada satu ibu datang ke saya bilang, Pak Pendeta, saya bikin bagaimana supaya saya bisa memaafkan dan mengampuni sepung suami. Bertahun-tahun saya coba, saya berdoa-berdoa, tapi tidak bisa maafkan dia. Saya bilang, ibu, bagaimana bisa memaafkan? Kalau yang ibu isi dalam ibu pemikiran semua, itulah semua yang jahat tentang suamimu. Bagaimana bisa memaafkan? Kalau yang kita ingat-ingat, yang itu hari dia pun selingkuh, itu hari dia kita ingat dia pun judi, ingat dia pun bagaimana bisa maafkan coba kalau yang kita isi itu? Kita yang tidak pernah memberi sebuah kesempatan di mana kita isi hidup ini dengan baik. Suami dong jangan senang dulu. Sebentar bilang, lu sudah dengar tadi, Mak. Yang pendeta, memang selalu lihat beta yang di bagian jelek sana. Jelek-jelek begini ada juga pembaik. Jangan begitu. Tapi bagaimana kita bisa mengampuni dan memberi kesempatan baru kalau yang kita isi dalam hidup ini hanya semua yang buruk tentang orang lain.
Bagaimana saudara membangun hubungan yang hidup dengan Tuhan kalau saudara hanya berisi bahwa Tuhan itu tidak pernah memihak saya, orang lain saya yang tidak kenal Tuhan, tidak tahu sakit, kaya, mereka punya segala macam. Saya, kalau itu yang diisi, kita tidak pernah menikmati itu, yang hanya memberi dan tak harap kembali. Hari ini saya mau bilang di dalam nama Yesus, rubah apa yang kita isi dalam kita punya pikiran dan perasaan. Tolong isilah yang baik. Bahwa kalau dia pernah salah, betul. Karena manusia berpotensi positif dan negatif. Kita nih orang satu salah juga tahun 1968. Tapi kita bawa sampai 1927. 2027. Benar bahwa dong pernah salah. Kalimat yang paling kasar saya ingin katakan, dan Anda pun pernah salah. Bukan dia saya yang salah, saudara juga salah. Saya juga salah. Tapi tolong isilah. Daripada setiap kali itu orang ada kita bilang, Jalia begitu. Tahun 1967 tuh. Di Kupang dia pun kejahatan. Hai, biar dia baik sedikit dulu, Kedua, baru wisuda sekarang, Unkris, Undana, mana-mana, wisuda banyak-banyak. Saya diminta berkhotbah 1-2 kali di syukuran Unkris. Saya bilang begini, jangan terlalu percaya anak-anak dong yang menangis. Dong tidak pernah telepon dong pun orang tua selama kuliah. Telepon hanya ketika mereka kekurangan uang. Terus waktu mama kirim dong tidak telepon lagi. Terus mama telepon, kenapa kak sudah terima uang? Aduh sibuk. Tapi ketika dia mewakili mahasiswa untuk menyampaikan kata-kata, dia mulai dengan puisi. Terus dia mulai, jangan percaya. Jangan percaya. Dia bikin saya itu. Lihat orang banyak kan dia pura-pura sayang orang tua. Duit anak baik. Omong kosong. Tolong kesempatan kita bukan adalah masuk sekolah dan waktu wisuda, bukan. Sepanjang yang mereka masih ada itu. Tolong pakai itu kesempatan. Tolong pakai. Sepanjang kita menyanyi, saya bayangkan tadi waktu kaum ibu menyanyi, saya bayangkan ke apa yang kita isi dan waktu kita begitu penting. Jangan sampai dia sumati baru kita bilang, saya ingat itu hari, di hari terakhir kita ketemu tuh dong menyanyi itu lagu. Kita sedih. Dan begitu. Setiap waktu tuh kesempatan. Nah, saudara-saudara, menyangkut dengan kesempatan itu, ada 2. Satu, kesempatan dengan Tuhan. Kesempatan dengan Tuhan itu, Tuhan kasih. Selalu ada. Tapi saudara menanggapi dia seperti apa? Acuh tak acuh kah? Biasa-biasa saja kah? Atau justru saudara cenderung tidak? Saya berkhotbah di beberapa penjara. Saya bilang kepada ini orang, Tuhan tidak mau melihat saudara ada di sini. Tuhan tidak suka. Tapi saudara lupa, ketika masih sibuk, saudara tidak ingat Tuhan. Nanti ketika semua orang meninggalkan Anda, baru Anda tahu bahwa Tuhan sementara menunggu. Kesempatan dengan Tuhan itu ada. Karena itu berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Berhenti. Ada banyak orang yang cenderung bikin diri salah terus sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang waktu hidupnya. Dan kemudian dia tidak pernah bangkit lagi karena hubungan dia dengan Tuhan rusak. Kita pernah gagal di masa lalu. Tapi terus bangun hidup yang baik dengan Tuhan. Jangan berhenti, kan kesempatan itu Tuhan. Kenapa Anda hidup? Karena itu kesempatan dengan Tuhan. Orang lain menolak saudara, Tuhan tidak menolak.
Selesai. Karena itu, pakai kesempatan ini dengan baik. Ada kesalahan di masa lalu, di mana kita tutup-tutupi. Kita rindu orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Hubungan dengan Tuhan itu penting. Tadi kita menyanyi lagu pengakuan dosa. Meskipun ku saya kalau menyanyi pelan bagus. Berulang kali, tapi Tuhan kasih kesempatan. Jangan terus tuduh diri salah. Kejahatan paling besar dalam diri kita adalah selalu menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya orang Timor Lihat itu. Nanti kau sun bikin. Kenapa saya pemuka begini? Tapi dia begitu. Kenapa saya hidung begini? Jangan kasih salah diri. Dengan Tuhan tuh bangun hidup yang lebih enak. Saudara akan menikmati sesuatu dan saudara mulai merasa Tuhan begitu penting. Saudara, Yesus bilang begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena dia akan dipuaskan. Kenapa lapar? Yesus pakai kata lapar untuk menunjukkan bahwa lapar itu tidak ada yang perintah kita cari sendiri. Haus tidak ada yang suruh kita cari sendiri. Dan kalau kebenaran itu kita lakukan seperti lapar dan haus yang tanpa diperintah, saudara dipuaskan. Ada banyak orang tidak semangat bergereja. Ada banyak orang berdoa dulu, sekarang sudah berhenti berdoa. Dulu dong rajin ikut komisi-komisi, sekarang berhenti. Kenapa? Karena ada orang tidak puas di dalam dirinya. Kalau saudara rindu puas, lakukanlah kebenaran itu seperti lapar dan haus. Anda dipuaskan. Saudara lihat kalau orang tidak puas tuh, tidak puas apa sah? Ada sadepu hidup. Pokoknya kalau tidak puas tuh ada sah. Nah kalau ada yang tidak puas tuh kelihatan. Saya tidak bisa tahu, tapi Tuhan tahu. Dipuaskan kalau kebenaran itu saudara lakukan seperti lapar. Dan kebenaran yang paling utama adalah bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara dipuaskan. Nanti kalau tidak kita duduk di sini kayak rasa semua ada yang tidak beres. Pernah rasa begitu? Diam dia pun maksud apa? Tidak puas itu. Dan dengan Tuhan bangunlah hubungan itu. Ini kesempatan. Kadang-kadang saudara sama seperti Yudas. Yang bikin kita tambah terpuruk tuh kawan-kawan dan tetangga. Banyak orang datang kau dengar kita pun cerita dong sengaja ikut menangis tuh dan terlalu percaya. Dorang hanya penasaran dan kita pun cerita. Terus keluar dong mulai babisik kasih tahu bilang, Dong penasaran, bukan dong berempati, penasaran saya, dong kepingin. Pernah merasa begitu kok? Bahkan oleh orang-orang yang sebenarnya kita tahu bahwa, kok kenapa harus lu? Sebenarnya beta tuh seni apa-apa tapi lu. Coba kalau orang lain. Tapi ini kita dua. Seperti kakak adik. Makan satu piring. Waktu retret. Dengan Tuhan. Itu pertama. Kedua, kesempatan dengan manusia. Dari tadi kesempatan dengan Tuhan, selalu diberikan kesempatan. Tapi yang kedua, kesempatan dengan manusia. Hai,
Manusia yang kita jengkel dong, itu dong masih tetap hidup. Iya, coba bayangkan di kita pun kiri kanan tuh ada orang yang kita tidak suka, kok tidak? Sekarang ini. Jangan yang di depan, Mereka masih hidup. Selesaikanlah sebelum keluar dari ini ruang kebaktian. Sebab di luar saya tidak jamin apa yang terjadi. Selesaikan hari ini. Selesaikan. Dengan manusia. Supaya senyum kita tulus. Supaya salam kita tulus. Sebab sekarang mulai nyata, tidak semua salam tulus. Salam. Selesaikan. Mau simpan sampai kapan coba? Mau simpan sampai kapan? Kasihan orang sumati juga kita bilang, biar dia mati, biar. Hai, kok apa yang terlalu? Kalau pendeta Yandi benci sama pendeta Antonetta, itu kan tidak mungkin. Tapi dimungkinkan saja ya. Kalau pendeta Yandi benci pendeta Antonetta, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Pendeta Yandi rugi. Kenapa? Setiap kali lihat ibu pemuka, saya punya hati yang tidak enak. Setiap kali orang bicara tentang ibu, saya punya hati tidak enak. Kesempatan ini perbaiki hubungan itu. Waktu kita melihat yang, lebih. Kesempatan dengan manusia. Dia mungkin kakak adik kita. Tolong lihat kita pun kakak adik dong hubungan lah, tolong. Bayangkan jangan sampai kita ada andil dari itu. Tolong ingat tadi kalimat bijak itu. Yang Tuhan kasih pertama kali bukan harta warisan. Bukan barang. Tapi kesempatan. Lalu apa yang paling sulit? Yang paling sulit itu sederhana. Yang paling sulit adalah kita merendahkan diri. Untuk menyambut orang lain. Yang paling sulit adalah kita berkata jujur kepada orang lain. Kita ini mau kasih tahu sesuatu untuk kepentingan yang baik, susah. Susah. Contoh, kalau lihat ada orang, teman, lihat kiri kanan, ada yang punya kotoran sedikit di hidung. Kita mau omong ke mana kok Kayak bilang, tapi herannya kita bisa kasih tahu orang lain. Di dia kita tidak kasih tahu, kita kasih tahu orang lain. Kasih tahu dia, jangan kasih tahu orang lain. Iya bilang, Kasih tahu dia, jangan kasih tahu orang lain. Maka rumusnya begini, bicaralah dengan, jangan bicara tentang. Bicaralah dengan Aciliani, jangan bicara tentang Aciliani. Bicaralah dengan mama mantu, jangan bicara tentang mama mantu. Dia doa kas mati kita. Dan dia, jujur dong. Beta kurang apa? Sampai kau beta tidak diterima begini nih. Po bilang, lu kurang ajar, sah. Nah itu, merendahkan hati untuk menerima begitu tuh rumit. Kita butuh hubungan yang indah. Kadang-kadang kalau hubungan yang indah tuh saudara, baik dengan Tuhan, dengan manusia, hubungan yang indah itu lebih berharga daripada pemberian-pemberian. Walaupun kadang-kadang saya seperti, nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Siapa bilang?
Cek ulang. Kadang-kadang kita tidak penting nama baik dengan Tuhan. Lebih penting sebuah hubungan. Bahkan dalam doa-doamu. Saya ingin katakan, hubungan yang baik lebih penting dari pemberian. Kalau saya punya hubungan baik dengan Kak Adi, saya jalan kaki, Kak Adi bawa motor, dan lihat saya di jalan kaki, Kak Adi langsung berhenti. Pak Pendeta, mau pergi mana? Naik. Kita berangkat sekarang. Itu hubungan yang baik. Tanpa meminta, dikasih. Tapi kalau hubungan kita buruk, saya jalan kaki, Kak Adi di motor, sampai di saya berhenti juga. Tapi tanya, ojek kok? Hubungan yang baik lebih penting dari pemberian. Tolong bangun hubungan yang baik. Habis ini tolong saling memaafkan, merendahkan diri. Begitu. Pi menangis. Menangis sekali tidak bisa, coba menangis 2 kali. Kalau tidak bisa bilang, ingat ini ketiga. Jangan pakai baan. Masa mengalah pakai mengancam? Tidak ada mengalah yang pakai ancaman. Tidak ada. Tidak ada mengalah yang bikin takut. Kita ini suka bikin takut. Kira. Baingau ada nih. Baingau, siapa yang pernah ketemu baingau? Kasih turun sedikit kita, Bung. Terakhir saudara, kalau begitu, dalam kesempatan yang Tuhan kasih ini, apa yang harusnya kita lakukan? Hanya satu. Pertobatan yang paling penting itu bukan pertobatan, itu perbuatan lebih dahulu. Tapi pertobatan dari cara berpikir kita. Sebab cara berpikir kita mempengaruhi perbuatan kita. Kalau saudara hanya bertobat dari perbuatan Anda dan tidak merubah dan tidak bertobat ini cara pikir, besok ulang lagi. Pertobatan harus dimulai dari pertobatan cara berpikir. Kalau saudara rindu menyambut Yesus dengan baik, rubah dahulu cara berpikirmu tentang Yesus. Kalau saudara rindu membangun hubungan dengan Tuhan, rubah dahulu cara pandang kita tentang Tuhan. Banyak orang cari Tuhan, suka Tuhan pun barang, tidak suka dia pun Tuhan. Rubah dahulu itu, baru kita punya perilaku yang baik. Kalau saudara rindu membangun hubungan dengan saya, rubah dahulu cara berpikir saudara tentang saya. Rubah dahulu. Tapi kalau mulai datang bilang, manusia tukang tersinggung, dasar orang udik, pedalaman, tidak tahu diri. Kalimat apa itu? Rubah dahulu cara berpikir kita, perilaku kita menyertai. Tapi kalau kita paksakan hanya mau rubah dahulu perbuatan, dan pola pikir kita masih yang sesat dan salah, beban. Sekali lagi, beban. Kita senyumkan, tapi kalau tidak dengan pikiran yang sudah diubahkan, kita akan tetap jengkel juga toh. Kita yang tak cekke. Rubah dahulu, bertobat dahulu. Dengan demikian saudara, maka kita tidak bisa hanya melakukan apa yang orang suka pakai kalimat ini. Yang penting apa? Yang penting supi gereja. Yang penting betul di rumah. Yang penting apa? Jangan melakukan sesuatu yang penting. Pokoknya, yang penting, jangan. Lakukanlah dengan baik. Rubah cara berpikir kita. Kesempatan itu kita raih dengan baik. Ingat, kesempatan itu bukan sekali. Selalu ada. Sikap kita lebih penting. Persoalan itu ada. Tapi sikap kita nanti dalam kesempatan kedua seperti Petrus dan Yudas ditentukan oleh kita. Positif
atau negatif? Merapat kepada Tuhan atau justru menjauh dari Tuhan? 1 menit. Renungkan hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Renungkan hubungan kita suami istri. Mungkinkah selama ini yang kita simpan adalah hal-hal buruk dari suami, istri, dari orang tua, dari anak-anak. Bayangkan kalau ternyata dia juga sementara menyimpan hal-hal buruk yang kita lakukan. Seolah-olah sudah tidak ada lagi kesempatan. Kita tunduk kepala. Kita arahkan hati kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesempatan bagi kami. Untuk kami belajar terus menjadi sempurna. Seperti yang Tuhan mau. Kami rindu menanggapi apa yang Kau mau Tuhan. Untuk hubungan kami dengan Tuhan. Untuk hubungan kami dengan sesama. Supaya kesalahan tidak melingkupi kami terus-menerus. Supaya tuduhan-tuduhan kami tidak selalu ada pada saudara kami, pada orang tua kami, pada anak-anak kami, kepada sesama kami. Tetapi hidup kami diubahkan dari pikiran yang berubah. Katakanlah jujur kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kadang-kadang kita rasa hanya bersalah.